Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan satu pesan kuat dari kitab Nahum pasal 1. Kitab kecil yang sering terlewat, tetapi menyimpan penghiburan besar bagi orang percaya. Di tengah dunia yang penuh gejolak, saat ketidakpastian begitu nyata, suara Nahum membawa kita kembali kepada satu kebenaran abadi, yaitu Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan dialah tempat perlindungan sejati bagi umatnya. Mari kita membaca dari Nahum 1 ayat 2-3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas pada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sahabat terkasih, ini mungkin terdengar menakutkan. Tetapi sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan Allah yang cuek terhadap kejahatan. Ia melihat, Ia peduli, Ia bertindak. Kejahatan, ketidakadilan, dan kekerasan tidak akan dibiarkan sampai selama-lamanya. Bagi yang tertindas, ini adalah pengharapan. Allah tidak diam. Ia bertindak tepat pada waktunya. Kitab Nahum menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Angin badai adalah kendaraannya, laut dikeringkannya, gunung gemetar di hadapannya. Semua ini menunjukkan satu hal, tidak ada yang terlalu besar, terlalu kuat, atau terlalu licik yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Ini kita bisa baca dari Nahum 1 ayat 3-6. Mari kita baca dulu Nahum 1 ayat 3-6. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Kalau hari ini hidup kita terasa seperti dalam badai, mari ingatlah, Tuhan lebih besar dari badai manapun. Di ayat 7 menjelaskan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini adalah intisari dari kitab Nahum, pesan yang paling menguatkan. Di tengah penghakiman ada perlindungan. Di tengah kehancuran ada kasih. Di tengah kesusahan ada Tuhan yang mengenal kita satu persatu. Mengenal di sini bukan hanya tahu nama kita, tapi mengerti isi hati kita. Sahabat terkasih, seringkali kita mendengar kalimat Tuhan itu perlindungan dan terdengar seperti klise. Tetapi Nahum menegaskan, itu bukan teori, itu realita. Ketika Niniwe, kota yang besar dan jahat, dihancurkan, umat Tuhan yang tinggal dalam ketakutan diberi pesan ini.
Jangan takut, Tuhan tahu siapa miliknya. Tuhan tahu siapa yang berseru kepadanya. Sahabat, mungkin hari ini kita menghadapi banyak tekanan. Mungkin kita lelah, takut, atau kecewa. Tapi mari kita dengar suara firman Tuhan. Tuhan itu baik, Ia tempat perlindungan. Mari bersandarlah, jangan buru-buru mengambil keputusan sendiri. Tunggu Tuhan, berlindunglah di hadapannya. Kitab Nahum bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi menjadi seruan bagi kita hari ini. Badai mungkin masih datang, tetapi Tuhan tetap Tuhan. Masa depan kita aman di tangannya. Tuhan tidak berubah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di tengah dunia yang terus berubah dan kadang mengguncang, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau tetap berdaulat. Engkau tahu isi hati kami. Ketika kami lemah, Engkaulah tempat perlindungan kami. Ajar kami untuk tetap berharap, tetap percaya, dan tetap setia. Terima kasih untuk janji bahwa Engkau mengenal kami satu persatu. Kami memilih untuk berlindung di dalam-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan bagikan juga kepada teman-teman yang sedang menghadapi badai hidup. Temukan lebih banyak penguatan di playlist Renungan Pagi setiap hari di channel ini. Tuhan Yesus memberkati harimu. Tetap kuat karena Tuhan itu baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.